para kepala OPD pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para camat, lurah yang hari ini mengikuti secara daring seprovinsi DKI Jakarta, hadirin dan undangan yang berbahagia. Yang pertama tentu ingin saya menyampaikan dan mengajak semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya hari ini kita dapat melaksanakan peluncuran manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Gubernur serta hadirin yang saya muliakan, hari ini kita menandai langkah baru dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Manajemen talenta hadir untuk memastikan pengelolaan karir PNS dilakukan secara lebih transparan, objektif, dan berkelanjutan. Sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya. Sejak tahun 2013, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai inovasi dalam sistem meritokrasi, mulai dari seleksi terbuka camat dan lurah, penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022, hingga pencapaian terbaru di tahun 2025 di mana manajemen talenta mendapat pengakuan resmi dari BKN melalui keputusan Kepala BKN Nomor 47 Tahun 2025. Peningkatan ini juga tercermin dalam indeks penerapan sistem merit yang terus mengalami perbaikan dari nilai 310,5 pada tahun 2021 menjadi 335,5 pada tahun 2022 dan mencapai 350,5 pada tahun 2024. Dengan predikat sangat baik. Ini adalah bukti nyata bahwa sistem ini berjalan dengan baik dan semakin kuat. Untuk memastikan implementasi manajemen talenta berjalan efektif, telah disiapkan sistem informasi manajemen talenta guna mendukung seleksi, pengembangan, dan promosi, serta rotasi, mutasi PNS secara lebih efisien dan akuntabel. Dengan sistem ini, setiap pegawai dapat terpetakan dan berkembang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global dengan birokrasi yang modern dan profesional. Bapak Gubernur serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk beradaptasi, meningkatkan kompetensi PNS, serta memastikan bahwa seluruh aparatur bekerja dengan profesional dan integritas tinggi. Akhir kata saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan sistem ini. Semoga langkah besar ini membawa manfaat bagi kita semua dan memohon kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan arahan kepada kami semua serta kepada Bapak Kepala BKN untuk memberikan arahan kepada semua pegawai di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sekretaris Daerah atas laporannya. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama video lini masa perjalanan panjang yang telah ditempuh oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan sistem merit yang kokoh dan berkelanjutan sebagai dasar dari manajemen talenta yang akan diluncurkan pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memastikan setiap aparatur sipil negara mendapatkan kesempatan yang adil dan setara dalam berkarir, berdasarkan kompetensi serta prestasi. Untuk menunjang itu, kebijakan sistem merit diterapkan sebagai sebuah komitmen membangun birokrasi yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kinerja. Penerapan sistem merit telah melalui perjalanan panjang sebagai bagian transformasi tata kelola sumber daya manusia di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pada 2013, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah berani dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang seleksi terbuka camat dan lurah. Peraturan ini mengubah paradigma pengisian jabatan dengan mekanisme seleksi terbuka yang lebih transparan dan berbasis kompetensi.
Lelang jabatan ini menghasilkan 415 pejabat dilantik dan menjadi terobosan pertama di Indonesia dalam sistem meritokrasi. Seiring berjalannya waktu, Pemprov DKI Jakarta terus memperbaiki dan mengembangkan sistem merit. Tahun 2021, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN memberikan hasil penilaian indeks penerapan sistem merit dengan nilai 310,5, masuk dalam kategori 3 atau baik. Pemprov DKI Jakarta semakin memperkuat regulasi dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang manajemen talenta. Langkah ini memastikan bahwa sistem merit bukan hanya berfokus pada seleksi, tetapi juga mencakup pengelolaan talenta secara menyeluruh. Hasilnya pun nyata. Pada akhir 2022, hasil penilaian indeks penerapan sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN naik menjadi nilai 335,5 masuk kategori 4 atau sangat baik. Pada 2024, Pemprov DKI Jakarta kembali mencatat peningkatan dalam penerapan sistem merit. Badan Kepegawaian Negara memberikan predikat sangat baik untuk sistem merit dalam manajemen ASN DKI Jakarta dengan skor 350. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa sistem merit telah tertanam kuat dalam tata kelola SDM di Pemprov DKI Jakarta. Terbukti juga meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan keadilan dalam pengelolaan birokrasi. Tahun 2025 menjadi puncak dalam perjalanan ini. Pada 4 Februari 2025, pemerintah pusat melalui keputusan Kepala BKN nomor 47 tahun 2025 secara resmi menyetujui penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya menjadi pelopor dalam penerapan sistem merit, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola SDM berbasis kompetensi dan prestasi. Dengan sistem merit yang semakin berkembang dan diakui secara nasional, Jakarta siap melangkah mewujudkan kota global dengan birokrasi yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Kita berikan tepuk tangan. Jalan-jalan ke patung kuda, beli kerak telur untuk dibawa pulang. Mari kembangkan talenta yang ada. Talenta berkembang, Jakarta gemilang. Terima kasih Bapak Ibu. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Profesor Zudan Arif Fakrullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Penuh doa dari saya untuk ibu bapak semuanya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus senior saya, mentor saya, yang banyak membantu saya, Bapak Gubernur DKI, Bapak Pramono Anung. Terima kasih banyak undangan dan semua bantuannya selama saya menjadi Dirjen Dukcapil sampai dengan sekarang. Tepuk tangan untuk beliau. Juga sahabat saya, Pak Dr. Teguh Setiabudi, Pak Dirjen Dukcapil, Pak Marullah Matali, Pak Sekda, sahabat semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang bersama-sama dengan saya dalam waktu lama, karena saya 25 tahun di Kementerian Dalam Negeri dan 2 bulan baru di BKN. Hari ini saya merasa sangat berbahagia Bapak Gubernur, undangan ini meneguhkan kembali niat Indonesia untuk maju lebih cepat. Dengan kita bersepakat menerapkan manajemen talenta di dalam tata kelola sumber daya manusia. Kalau mudahnya ini, manajemen talenta itu ada talent, ada bakat yang di-manage. Karena kita semua yang ada di sini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bakat-bakat yang berbeda.
Maka di dalam manajemen talenta itu ada talent pool terlebih dahulu, kolam-kolam bakat. Yang bakatnya terbang, kumpulkan dengan yang berbakat terbang. Yang bakatnya berenang, kumpulkan dengan yang bakatnya berenang. Maka rekan-rekan semuanya, ketika kemarin ikut katakanlah open bidding, tidak lolos, tidak lulus, bukan karena jelek, karena talentnya berbeda. Yang dibutuhkan kemampuan terbang, rekan-rekan diuji dengan kemampuan berenang. Pasti itu tidak akan lulus. Jadi yang nggak pernah lolos open bidding, jangan kecil hati. Karena itu artinya bakat yang kita miliki sedang tidak cocok dengan pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, dengan manajemen talenta, kita akan kumpulkan semua talent-talent terbaik. Misalnya yang punya talent di keuangan, kumpul, dipetakan semua. Yang punya talent di administrasi, kumpul. Yang punya talent di investasi, dikumpul. Yang punya talent di bidang kehutanan, dikumpul. Maka Pak Sekda titip, nanti Pak Gubernur, di sini tidak ada yang sifatnya statis. Teman-teman yang sudah ada di box 9, tapi tidak meningkatkan kemampuan di box 6, 5, 7, meningkatkan kemampuan ikut diklat, ikut pelatihan, ikut sekolah S1, S2, S3, maka kompetensinya meningkat. Nah, nanti dengan artificial intelligence diolah. Yang bersangkutan bisa kelihatannya diam, tidak melakukan apa-apa, tapi talentnya dia meningkat, kemampuannya meningkat. Jadi dengan talent pool ini akan sangat memudahkan Bapak Gubernur mencari talent-talent terbaik untuk didudukkan dalam jabatan yang dibutuhkan. Tentu ini butuh kerjasama kita semua. Jadi Bapak Gubernur terima kasih. Dengan talent manajemen ini proses pengisian jabatan akan sangat mudah dilakukan. Dan kami di BKN, Ibu Bapak sedang menyusun manajemen talenta nasional. Sehingga nanti kita mudah melakukan mobilitas talenta nasional. Baik secara horizontal maupun vertikal. Misalnya, kami sebentar lagi di BKN itu akan kosong 3 jabatan eselon 1. Kalau sudah ada manajemen talenta nasional, kami mencari kader-kader yang terbaik, yang cocok dengan karakter pekerjaan BKN, itu tinggal melihat ke dalam sistem manajemen talenta. Yang eselon 2 yang bagus-bagus di bidang sumber daya manusia, BKD-BKD yang sudah di asesmen, sudah ketahuan siapa yang bagus. Kalau Pak Gubernur ingin mencari kepala dinas kelautan misalnya, cari yang terbaik seluruh Indonesia, bisa dipindahkan ke DKI. Misalnya Pak Gubernur ingin menularkan kader terbaiknya, misalnya kepala Bapeda DKI, terbaik, tularkan, kirim ke Papua untuk memajukan Papua. Iya, itu fungsi manajemen talenta untuk mobilitas talenta secara horizontal. Tapi tentu kalau di sini kan eselon 2-nya pindah ke Papua. Berpikir eselon 3-nya dipromosikan, ini kader terbaik, memenuhi syarat, promosikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi Bapak dan Ibu, dengan manajemen talenta, penataan ASN secara nasional untuk duduk dalam jabatan jauh lebih mudah. Nah ini nanti kaitannya Bapak Gubernur, Pak Teguh, ya Pak Marullah, Pak Paryono, teman-teman semuanya, Pak Deputi, ini Pak Herman ini, saya kenalkan beliau deputi yang menangani manajemen talenta ini. Nah, dengan manajemen talenta ini, saya berharap pengisian jabatan bisa dilakukan cepat dan ke depan tidak ada lagi namanya PLT dalam jangka waktu yang lama. Ini sekarang ada tren, beberapa daerah mengisi PLT, dipanjang-panjangkan, 3 bulan, perpanjang 6 bulan, besok lagi di PLH 2 minggu, setelah kosong 2 minggu, PLT-nya balik lagi. Saya tanya Pak Gubernurnya, Pak kenapa begitu? Kalau PLT lebih nurut Pak. Kenapa lebih nurut? Karena gampang saya ganti-ganti.
sebenarnya manajemen talenta juga tetap nurut sepanjang tiap hari dibuat kinerja harian. Hari ini kinerjanya apa? Kinerja mingguan, kinerja bulanan. Nah, Pak Sekda, Pak Haidir pasti sudah sangat paham akan hal ini karena ini sudah melalui perjalanan yang sangat panjang. Bagaimana kalau dari luar DKI akan masuk? Tinggal di asesmen, dicocokkan. Yang bersangkutan bisa memenuhi masuk di kotak berapa? 9, 8, atau 7. Termasuk yang DKI. Misalnya Pak Gubernur ingin mempromosikan keluar, tinggal dipromosikan. Ini kader-kader terbaik kami siap menjadi eselon 1 di kementerian mana. Masalahnya DKI mau atau enggak yang mau dipindahkan itu. Karena terjadi perbedaan tajam antara Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Saya dengan Pak Teguh itu kalau melihat Merdeka Selatan itu Pak Gubernur walaupun hasil lemparan batu, tapi terjadi kesenjangan yang tinggi. Nah, memang ini yang perlu juga kita tata. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami memberikan apresiasi yang tinggi untuk Bapak Gubernur, Pak Sekda, Pak Kepala BKD dan teman-teman semuanya, seluruh jajaran Provinsi DKI dengan penerapan manajemen talenta ini. Perlu saya sampaikan, saat ini yang menyelenggarakan manajemen talenta secara nasional dengan DKI baru 44 instansi. Sangat sedikit. Provinsinya baru 4. Jawa Barat, Bali, Banten, dan dari DKI. Jadi DKI 5 besar pertama provinsi. Jadi baru 44, instansi kita ada 602. Jadi masih sekitar 6%, 7%. Maka tugas kami diberi perintah oleh Bapak Presiden untuk mendorong penerapan manajemen talenta. Mohon dukungan rekan-rekan semuanya, Bapak Gubernur, Pak Dirjen Dukcapil, Pak Sekda, untuk kita bersama-sama menerapkan manajemen talenta sehingga nanti terbangun manajemen talenta nasional. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Gubernur, semua dukungannya untuk penerapan manajemen talenta di DKI. Pak Sekda, terima kasih Pak Paryono, Pak Haidir beserta seluruh jajaran yang berjuang sangat keras dan DKI kalau kita hitung kategorinya atau skornya adalah sangat baik. Tepuk tangan untuk DKI. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita semuanya, memudahkan langkah kita untuk terus berkarya bagi negara kita yang tercinta. Terima kasih, semoga Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Zudan Arif Fakrullah atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sambutan Gubernur DKI Jakarta sekaligus meluncurkan penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Pramono Anung Wibowo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum pergi kantor, kita setrika pakaian. Sambil mendengarkan siaran berita. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di peluncuran manajemen talenta Provinsi DKI Jakarta. Yang sungguh saya hormati, Profesor Zudan Arif Fakrullah, sahabat saya, Bapak Gubernur yang asli, Pak Teguh Setiabudi. Saya kalau di depan Pak Teguh ini agak grogi, karena saya jadi gubernur serah terimanya dari beliau. Bapak Herman, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Badan Kepegawaian Negara,
Bapak Sekda, Bapak Marullah Matali, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang sungguh saya hormati. Hari ini menjadi salah satu hari yang bahagia bagi saya. Saya sangat mengenal Pak Sudan, Pak Teguh, sehingga dengan keyakinan yang penuh saya yakin bahwa peluncuran manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini pasti akan membawa kebaikan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, inti dari apa yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin menjadi dirijen orkestrasi talenta yang ada di pemerintahan Provinsi Jakarta ini. Tetapi ada tujuan bersama-sama. Tujuannya bagaimana? Sekarang ini untuk mengukur Jakarta sangat gampang. Jakarta sebagai kota global, rankingnya dari Kerni itu nomor 74 dari 156. Padahal di tahun 2015 Kerni pernah survei tentang Jakarta. Jakarta itu nomor 54 pada waktu itu. Begitu setelah tahun 2015 turun terus sampai dengan sekarang 74. Berarti ada pertanyaan besar, apa yang menyebabkan sebagai kota global yang diukur oleh Kerni ini Jakarta mengalami penurunan? Saya mendalami beberapa kriteria tentang kota global. Salah satunya adalah daya saing ekonomi. Harusnya Jakarta daya saing ekonominya itu bukan menurun tetapi menjadi lebih besar. Karena size ekonomi Jakarta itu menjadi besar. Dibandingkan tahun 2015, Jakarta size ekonominya menjadi lebih besar. Yang kedua adalah transformasi kelembagaan. Sebenarnya secara kelembagaan, kita itu sudah cukup baik. Sebagai negara demokrasi praktis, segala sesuatunya lebih tertata. Kenapa kemudian kok tetap turun? Inilah yang menjadi persoalan kita. Yang pertama yang berikutnya tentang kualitas hidup orang di Jakarta. Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, diukur oleh Kerni, Jakarta itu mengalami penurunan kualitas hidupnya. Siapa yang bertanggung jawab untuk supaya kualitas hidup di Jakarta ini menjadi lebih baik? Ya kita semua, gubernur, wakil gubernur, Pak Sekda, wali kota, camat, lurah, para kepala dinas, semuanya bertanggung jawab untuk itu. Memberikan kemudahan perizinan dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga itulah kenapa dalam rapat-rapat Pak Teguh saya sekarang secara spesifik minta bagaimana kemudahan perizinan di Jakarta ini menjadi lebih baik, lebih mudah. KLB diurus gampang, SLF-nya gampang, yang lain lebih mudah, lebih gampang, dan seterusnya. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi ukuran. Yang berikutnya adalah kolaborasi internasional. Jadi Bu Dewi dan teman-teman kerjasamanya jangan hanya dengan lokal. Harus mulai kerjasama internasional. Apakah itu sister city, kerjasama yang lainnya. Termasuk dengan lembaga-lembaga internasional, Jakarta harus ada. Bahkan nanti saya akan menugaskan secara khusus bahwa Jakarta ini di media-media internasional, terutama yang berkaitan dengan manajemen internasional harus tampil dan ada. Yang berikutnya adalah pelayanan publik yang bermanfaat, termasuk adalah meningkatkan sumber daya manusia. Disinilah kita kurang. Salah satu faktor kenapa sebagai kota global kita mengalami penurunan, karena sumber daya manusianya yang belum siap untuk bertanding secara internasional. Maka harusnya kita persiapkan secara bersama-sama, Jakarta bukan hanya sebagai ibu kota negara, tetapi Jakarta juga sebagai ibu kota ASEAN. Maka branding ini akan kita mulai. Nanti menuju tahun 2027 bahwa Jakarta sebagai kota 5 abad, ibu kota ASEAN sekaligus masih sebagai ibu kota negara. Sehingga branding itu harus dimulai secara menyeluruh. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam tujuan itulah nanti orkestrasi kita bangun secara bersama-sama. Tujuannya apa? Harapan saya di akhir jabatan saya, Jakarta itu menjadi 50 kota global dunia.
bahwa kita pernah menjadi kota nomor 54, 2015, 2016, nomor 54. Dulu aja bisa, masa sekarang tidak bisa. Fasilitasnya jauh lebih baik, size-nya lebih melengkapi. Tadi disampaikan oleh Profesor Sudan bahwa talenta ini menjadi manajemen yang kita pilih dan saya akan menggunakan sepenuhnya. Supaya saudara-saudara ketahui, pidato saya di awal bahwa saya akan menggunakan sepenuhnya ASN yang ada di pemerintah Jakarta. Sepenuhnya. Maka diskusi saya dengan Pak Sekda, saya tanya satu persatu. Dan saya nanti semuanya ini, kalau ini inspirasinya sebenarnya dari Pak Teguh. Semua kepala dinas harus pernah diskusi dengan saya one on one di meja saya. Bahkan Pak Teguh, besok saya memulai, yang tahu saya sama Fani, Pak Lurah, Ketua RT, Ketua RW, harus satu-satu pernah berdiskusi dengan saya. Saya milih, saya yang memilih. Kenapa ini dilakukan? Supaya mereka punya dream, punya mimpi. Mimpinya apa? Pak Lurah bermimpi menjadi wali kota. Dan ini kan terjadi juga dengan bapak-bapak sebagian yang ada di sini. Dulu bermimpi menjadi kepala dinas, bermimpi menjadi wali kota, bermimpi menjadi camat, dan bisa dilakukan. Maka mimpi itu harus dibuat dan dibangun. Besok saya mulai Pak Teguh. Fani udah tahu siapa yang mau saya panggil. Saya bilang panggil wali kotanya, panggil asisten pemerintahannya, 3 orang lurah, ketua RW, dan ketua RT. Supaya lurahnya ini bermimpi suatu hari jadi gubernur Jakarta. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Inilah bagian dari hal yang ingin saya lakukan, dan ini secara terbuka saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Maka dengan demikian mudah-mudahan dalam orkestrasi ini kita punya tujuan yang sama. Tujuannya apa? Tujuan paling utama dari saya pribadi di akhir masa jabatan saya. Kalau Kearney mengukur kita nomor 50 kota global dunia. Apakah susah? Enggak. Apakah sanggup? Pasti sanggup. Tanpa dulu ngapa-ngapain aja sudah nomor 54. Dan saya yakin kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya ambil bisi-bisi Pak Teguh, Merdeka Selatan ini dibandingkan dengan di semua jalan, baik itu tundangan kinerja, revenue-nya, Pak Teguh loh ini yang menyampaikan ke saya, di sini ini paling tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kalau mau dipindah Papua, pasti alasannya banyak. Jadi Prof. Sudan kalau dipindah ke Papua pasti alasannya banyak. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Sudan tadi, bahwa kita telah bersepakat berkomitmen untuk membuat Jakarta ini menjadi kota yang lebih baik. Dan untuk itu tadi saya bersepakat dan saya sudah sampaikan kepada Pak Sekda, manajemen talenta ini termasuk merit system, meritokrasi, akan kita gunakan untuk mengatur saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi, setelah Lebaran, yang PLT mau saya definitifkan semuanya. Saya mau definitifkan semuanya. Saya satu-satu sekarang Pak Teguh saya pelajari. Ya saya ini kan lama sebagai sekretaris TPA 10 tahun. Tim penilai akhir. Kepala BKN itu termasuk anggotanya kalau nanti, sehingga saya tahu siapa yang cocok, pantas dan sebagainya. Bahkan yang namanya pemimpin itu harus hadir ketika anak buahnya diperlakukan tidak adil. Saya tanpa bercerita, ada salah satu di antara saudara-saudara sekalian, ya dalam tanda kutip lah diperlakukan tidak adil. Saya tidak menyebut orangnya dan di mananya. Saya panggil yang bersangkutan, kamu salah enggak? Ceritalah alasannya. Oke, saya percaya kamu. Saya akan datang ke tempat itu dan saya yakin apa yang kamu
sampaikan kepada saya benar, saya akan memutuskan tentang kamu. Dan keputusannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Itulah pemimpin. Walaupun waduh yang ngomongin banyak tentang yang bersangkutan banyak sekali sampai di telinga saya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sudah menyampaikan secara terbuka, bekerja dengan saya harus gembira. Jangan nggak gembira. Jangan terlalu stres. Yang PLT doanya waktu apalagi ini puasa lah. Mudah-mudahan didefinitifkan oleh Pak Gubernur begitu ya. Dan nggak diganggu, yang paling penting itulah. Saya juga nggak setuju yang namanya PLT itu lebih mudah dipindah, lebih nurut. Bagi saya yang paling nurut itu kalau orang udah punya jabatan pasti. Karena apa? Dia pernah mendapatkan itu. Sehingga dengan demikian, itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, Prof. Teguh, Pak Teguh, Prof. Sudan, dan semua yang hadir. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta secara resmi saya luncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Gubernur untuk tetap di tempat. Kita akan melaksanakan foto bersama terlebih dahulu. Kami mengundang Bapak Ibu yang berada di main seat untuk dapat naik ke atas panggung dan berfoto bersama. Baik, mohon bersiap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Simbol 5 abad menyongsong 5 abad Kota Jakarta. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sudah tidak ke ladang, tinggi rumput jadilah lalang. Lama tak ku pandang, hati telah bimbang. Lama tak ku pandang, hati telah bimbang. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Burung layang terbang melayang, singgah sebentar di tengah kali. Berbuku sayang diambil orang, balaiku ada sebagai ganti. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tuan pergi berburu, carikan saya si kijang belang. Kalaulah tuan asyik merindu, hatiku pula semakin bimbang. Layang-layang bertali benang, benang ditenun menjadi kain. Kasih yang lepas jangan dikenang, samalah sama mencari lain. Layang-layang, selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang.